Bismillahirrahmanirrahim. Syukran alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Yusuf Trifai dari Yayan Ponorogo angkatan tahun 2018. Di sini saya mewakili untuk membuka dari presentasi kami dari kelompok 2 mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana penjelasan mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia? Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Niam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perbandingan pendidikan akan menjelaskan mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu memuat penjelasan mengenai yang pertama, satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan sekolah atau luar sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang kedua yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan pendidikan dasar. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan keseragaman pola yang bersifat nasional. Selanjutnya, jenis pendidikan. Sistem pendidikan nasional terdiri dari 7 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Yang keempat yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan di atas, diselenggarakan pendidikan prasekolah. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Reja Harjo, karakteristik pendidikan nasional di Indonesia ini terbagi menjadi 4, diantaranya yaitu karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat idlil adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu karakteristik fungsi dan tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun.
Dan yang terakhir yaitu karakteristik keistimewaan. Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Oke, berikut penjelasan dari Mas Niam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih kebijakan itu? Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan seseorang atau kelompok untuk menjadikan suatu tekad untuk menjalankan suatu tujuan yang telah ditentukan. Itu merupakan kebijakan ya. Kebijakan yang bagus dengan apa yang telah ditujukan. Nah, kalau kebijakan pendidikan di sini diterapkan dalam PowerPoint, kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Jadi dalam negara Indonesia itu mempunyai kebijakan pendidikan. Di sini dijelaskan yang menyangkut lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Artinya, semua kebijakan yang ada di Indonesia mengenai pendidikan itu semuanya disesuaikan dengan lingkungan hidup masyarakat. Seperti itu secara singkatnya. Kemudian fungsi dari kebijakan pendidikan yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Kemudian mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, seperti contoh kalau di negara Indonesia, kebijakan pendidikan itu tertera dalam undang-undang maupun Pancasila ya sebagai dasar hukum negara. Yang pertama itu seperti contoh yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat yaitu tertulis bahwasanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu merupakan kebijakan pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga merupakan sebuah tujuan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian mengenai Undang-Undang Sisdiknas ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan. Ini seringkali kita dengar, bahkan seringkali kita baca ya. Nah, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, ini sudah jelas sekali mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian karakteristik kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu merupakan sebuah gambaran karakter. Jadi bagaimana karakteristik dari kebijakan pendidikan di Indonesia secara tidak langsung telah tergambarkan dalam perumusan kebijakannya, yaitu antara lain sebagai berikut. Nah, karakteristik itu terlihat dari gambaran-gambaran yang telah ditentukan dalam undang-undang mengenai kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ini, memiliki tujuan pendidikan. Itu pasti, karena sebuah tujuan itu kalau tidak ada pasti bagaikan kapal yang tidak memiliki nahkoda. Nah, jadi kapal itu mau diarahkan kemana kan nggak tahu. Jadi di Indonesia ini memiliki tujuan pendidikan. Jadi tujuan itu supaya terarah dan terselesaikan. Kemudian memiliki konsep operasional. Ini pasti ya, di dalamnya suatu proses itu memiliki konsep operasional. Gunanya untuk
ketika kita melangkah atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu mempunyai strategi. Jadi ketika kita akan melangkah itu tidak bingung, sudah memiliki poin-poin yang akan diselesaikan, jadi akan terarah nantinya. Kemudian telah memenuhi aspek legal formal. Ya, ini begitu pentingnya pendidikan di Indonesia, itu sangat memandang pendidikan hingga tertera dalam undang-undang. Jadi karakteristik kebijakan pendidikan itu dijadikan sebuah aspek yang legal atau formal itu. Kemudian menjunjung tinggi nilai sosial dengan pendidikan. Kenapa kok pendidikan berhubungan dengan nilai sosial? Nah, ini karakteristiknya termasuk pendidikan di Indonesia itu karena pendidikan merupakan sebuah dasar atau modal untuk manusia untuk berkembang hidup di lingkungan masyarakatnya. Karena kalau manusia tidak memiliki modal ilmu atau yang ilmu itu diraih dalam pendidikan, maka akan kesulitan nantinya dalam bermasyarakat, bersosial dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sistematika. Nah, sistematika seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seolah-olah kebijakan pendidikan di Indonesia itu karakteristiknya mempunyai arahan tujuan, poin-poin yang akan diselesaikan hingga mencapai tujuan yang akan dicapai. Oke, kemudian mengenai arah kebijakan pendidikan di Indonesia, ini akan disampaikan oleh Mas Hanafi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanafi Tasua, NIM 2011 80257. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan serta berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasikan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasikan jenis pendidikan secara profesional. Terus kemudian yang keempat, berdasarkan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Yang kelima, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak, dukungan, dan lingkungan sesuai dengan potensinya. Terus yang terakhir, meningkatkan penguasaan
Pengembangan dan pemanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan tentang implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar yang menyajikan tentang tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi etnis dan sangat pluralistis dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan sebagai wujud dari implementasi pendidikan pemerintah, maka diterapkanlah manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS. Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak sehingga mutu dan ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap masyarakat pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih dekat dengan peserta didik. MBS ini sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi wewenang, sumber daya dan dana ke tingkat sekolah hingga sekolah dapat menjadi unit utama peningkatan mutu pembelajaran yang mandiri. Program MBS sendiri merupakan program nasional sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1. Misinya pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah maupun madrasah. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasan pengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyelarasan sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan sebagai konkretisasi visi dan misi organisasi dapat dicapai secara efektif, efisiensi, dan relevansi dengan keperluannya.
Oke, cukup sekian dari kelompok 2 dengan materi sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Semoga dari kelompok kami menyampaikan materi-materi tersebut mendapatkan manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.